sektor pertambangan Anda lihat seperti apa? Ini kalau melihat dari pemerintah terkait dengan larangan ekspor batu bara ini masih terjadi perbedaan begitu yang disampaikan Luhut Binsar Panjaitan dan juga Menteri SDM. Kalau Anda lihat seperti apa ini akan mempengaruhi pergerakan saham-saham pertambangan? Ya, kalau kita lihat ini ada untuk saham-saham pertambangan outlook-nya masih bagus ya. Karena kita lihat walaupun itu dikatakan di quote out dilarang, tetapi untuk emiten-emiten pertambangan yang sudah besar artinya sudah listing itu mereka rata-rata sudah memenuhi masalah DMO tersebut. Nah, yang perlu dicari tahu kan adalah perusahaan-perusahaan batu bara ya memang belum listing dan itu kebanyakan yang memang belum memenuhi DMO tersebut, Mbak. Jadi kalau kita lihat kayak seperti ITMG ya, Adaro, lalu Harum atau mungkin Bayan ya, yang memang banyak melakukan ekspor, saya rasa mereka rata-rata sudah memenuhi DMO tersebut sehingga kita melihat itu tidak akan banyak berdampak terhadap kinerja mereka di tahun 2022 ini, Mbak. Baik, kalau Anda lihat dari saham-sahamnya yang valuasinya masih layak untuk dikoleksi dari batu bara, ini saham-saham apa, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat dari saham dari valuasinya kayak seperti ITMG ya, PTBA, Adaro itu rata-rata PI masih rendah sekali, Mbak, antara 5 sampai kurang lebih sekitar 8 kali. Itu masih rendah sekali, Mbak. Jadi itu artinya potensi upside-nya itu masih cukup besar, Mbak. Apalagi tahun ini kinerja fundamental mereka menurut saya sih masih meningkat ya, seiring dengan masih tingginya harga batu bara dan seiring dengan peningkatan daripada jumlah volume produksi yang mereka jual di tahun 2022 ini. Jadi harusnya sih kinerja fundamental mereka jauh lebih bagus di 2022 ini, Pak. Baik, bagaimana dengan ADRM? Kalau kita lihat di sesi pertama tadi ini juga merajai top gainers pada sesi 1. Anda lihat apakah ini juga masih akan berlanjut di sesi kedua? Ya, mengenai ADRM ini kan mereka ini kan baru listing. Nah, yang jadi persoalan adalah mereka itu kemarin sempat oversubscribe 40 kali ya. Lalu kalau kita lihat ini adalah satu-satunya sekarang itu emiten batubara yang punya produksi coking coal ya untuk bahan baku besi baja. Nah, kenapa dia menaik terus harganya ya hampir sekitar setara 600%? Karena kita perkirakan akan terjadi peningkatan produksi, volume produksi di tahun 2022 ini akan menjadi kurang lebih sekitar 3,5 juta sampai 4 juta. Di tahun 2027 sampai sekitar 10 juta ton. Lalu kedua adalah harga mereka masih cukup tinggi, masih sekitar $200 untuk untuk harga coking coal-nya ya. Sehingga itu membuat ya proyeksi kami di tahun 2022 ini laba bersih mereka akan mencapai sekitar $100 juta ya, lalu juga dia punya revenue akan mencapai $415 juta. Nah, kalau kita translasikan ke dalam EPS ya harusnya sih mereka akan punya resistance kuat nanti itu di level di harga 850 900 karena di harga tersebut menurut saya itu sudah memprice in kinerja daripada fundamental tadi saya katakan tadi untuk net profit dan untuk revenue nanti ya. Jadi menurut saya sih kalau sudah mencapai harga seperti itu sudah cukup mahal, Mbak. Baik. Terakhir informasi yang kami dapatkan ini ada usulan juga untuk akan menambahkan iuran ke produsen-produsen batu bara yang melakukan ekspor begitu. Kalau Anda lihat seperti apa ini akan mempengaruhi emiten-emiten batu bara yang melakukan ekspor? Saya rasa sih menurut saya sih itu bukan hal yang biasa sama seperti kayak kita bicara di emiten CPO, Mbak ya, karena memang ada istilahnya quote unquote iuran tersebut. Jadi yang perlu dicari tahu adalah berapa besar atau berapa persen sebetulnya iuran yang akan dikenakan ya terhadap emiten batubara tersebut, apakah berjenjang sesuai dengan jumlah batubara yang mereka ekspor atau seperti apa.